this komputer. Ya, oke. Oke, jadi ini saya share dulu, share screen. Ya, sudah kelihatan full screen. Ya, oke. Ini saya bahas materi utama buku kita ya. Ini saya tulis draft buku karena memang ini masih berupa draft ya, berupa draft. Draftnya buku filsafat itu dibaca ya, agak serem juga sih. Oke, Anda sudah mencoba membaca, maka ini saya balik ya, memang biar Anda baca dulu, kemudian kita review di sini ya agak singkat lah, poin-poinnya aja sih mungkin, tapi poin-poinnya mudah-mudahan alurnya, garis besarnya itu cukup ketangkep gitu ya. Kalau detailnya nanti di bukunya lagi. Dan memang harapan saya, tujuan saya di sini memang untuk apa namanya, memancing diskusi ya. Walaupun kita ini bicara filsafat matematik, tapi nanti karena kita ini konteksnya di pendidikan matematik, kita selalu nanti refleksinya, implementasinya, kita bawa ke dunia pendidikan matematik. Nanti mudah-mudahan ini juga bisa memberi gambaran Anda, topik Anda mana yang kira-kira mau ditulis di artikel di tengah semester ini. Oke, untuk hari ini sesi pertama, jadi ini kita bahas di sedikit pengantar sama keberadaan matematik ya. Jadi kalau topik besarnya kan ada 4 di buku itu. Hari ini coba kita yang keberadaan matematik, nanti minggu depan atau mungkin bisa lebih cepat lagi sih, bagus nanti kalau sudah saya siapkan PPT-nya, nanti kita bisa Zoom, rekaman, nanti bisa langsung di YouTube. Oke, yang pertama, mengapa buku ini ditulis gitu ya pertanyaannya ya. Jadi memang filsafat pendidikan matematik ini masuk materi kalau di S2 pendidikan matematik ini di landasan pendidikan matematik ya. Kita coba membicarakan yang sifatnya cukup mendasar, yang terkait dengan dunia matematika dan pendidikan matematika. Kemudian yang kedua ini mengapa penting untuk dipahami nih filsafat matematik. Karena filsafat matematik kadang sudah terlanjur wajahnya serem gitu ya. Itu juga mungkin karena terlalu banyak dalil-dalil yang dibicarakan gitu ya. Saya sendiri ingin mencoba kita bisa berfilsafat ya, bisa belajar filsafat itu nggak hanya sekedar belajar tentang filsafat, artinya materi-materi apa saja, tapi kita bisa berfilsafat, bisa berdiskusi ya, dialog itu kan, dialog, tanya jawab, semakin mendalam, mengapa ini, mengapa itu, kenapa ini, kenapa itu, sampai kita betul berusaha mencari jawaban yang paling mendasar itu kan. Nah, itu ciri dari filsafat itu seperti itu. Ya semoga ya ini untuk memancing aja sih, memancing pemikiran kita dan juga mungkin para pemirsa YouTube semua di mana saja berada ya, baik guru, mahasiswa maupun pemerhati, praktisi di bidang matematika maupun pendidikan. Karena menurut saya pemahaman akan filsafat matematik, jadi seperti hari ini ya, apa itu matematik itu kan, itu sangat mempengaruhi bagaimana orang nanti memperlakukan matematika, bagaimana mengajarkan matematika itu sangat dipengaruhi juga oleh sudut pandang
si gurunya sendiri gitu ya. Oke, kemudian mengapa ini saya kasih judul filsafat matematika abad 21, maksudnya memang biar ini kesannya tidak hanya ngomong filsafat itu kan kadang image-nya kuno ya. Yunani kuno ya, Plato, memang startnya dari situ sih, Plato ya. Startnya dari situ, kemudian yang mulai muncul apa logika dan sebagainya ya. Ini justru saya tulis abad 21 karena nanti di buku ini saya coba sampai saya tarik ke kondisi sekarang ya. Jadi kita tahu posisi sekarang itu kan juga biar dulunya itu seperti apa. Mengapa kok bisa matematika bisa demikian itu kan banyak pandangan, banyak wajah matematik itu seperti apa itu nampak nanti. Mudah-mudahan bisa dipahami lebih komprehensif ya, menyeluruh. Ini kalau kita lihat daftar isi buku yang saya tulis ada 6 bab ya, termasuk pendahuluan dan penutup, sekitar 200-an halaman. Ini jadi meliputi pendahuluan, kemudian keberadaan matematik yang hari ini kita bahas, eksistensi matematik ya, di mana matematika itu berada. Gitu. Kemudian kepastian matematik, kepastian, kebenaran, gitu ya, seberapa pasti sih matematik. Ya. Kemudian juga wajah-wajah yang lain, kita lihat ini ada aspek sosial matematika, ada juga aspek etik ya, etika atau kebaikan dari matematik itu. Sehingga harapannya berbagai perspektif wajah matematik yang kita pahami di sini itu semakin memberi wawasan yang lebih menyeluruh ya, komprehensif terkait matematika atau subjek matter atau bahan utama yang kita ajarkan di dunia pendidikan matematika itu seperti itu. Oke, kemudian ini pendahuluan beberapa poin yang saya tulis di sini. Yang pertama saya tekankan bahwa antara sejarah dan filsafat itu berjalan seiring gitu katanya. Makanya orang belajar menelusur matematik itu apa, itu kadang salah satunya juga menelusur sejarahnya. Gitu ya. Jadi makanya kajian sejarah dan filsafat itu kadang tidak bisa dipisahkan. Ya. Belajar sejarah ya otomatis akhirnya ada aspek filsafatnya. Demikian juga filsafatnya juga kita merunut lagi sejarahnya, walaupun mungkin secara garis besar. Ya. Oke, kemudian yang ini masih terkait mengapa penting tadi ya sudah saya singgung ya, cara pandang terhadap matematika itu nanti akan mempengaruhi kita semua guru itu dalam cara mengajar ya, cara mengajarkan, memperlakukan, cara ya termasuk cara bermatematika lah. Bermatematika itu maksud saya segala aktivitas yang terkait dengan matematika, entah menggunakan matematika, entah menulis artikel matematika atau mengajar matematika itu akan mempengaruhi cara pandang. Sehingga harapannya kalau yang saya harapkan tadi komprehensif itu nanti juga akan cukup fair ya memperlakukan matematik seperti apa itu kan. Artinya nggak terlalu ekstrim. Saya berada di kubu ini ya. Kalau guru kan gitu maksud saya jangan ikut di kubu ini tapi fair bisa menggelar walaupun risetnya minatnya mungkin cenderung di area yang mana boleh sih tapi jangan karena konsennya apa istilahnya intensnya di areal tertentu kemudian jadi fanatik di situ melawan kontra dengan sudut pandang yang lain ya itu jangan maksudnya gitu. Oke, kemudian harapan saya materi buku ini juga dapat memancing refleksi, diskusi, dan implementasi dalam ini ya, L ini harusnya, dalam pembelajaran matematik.
Seperti yang sudah saya coba ya di awal itu, yang coba Anda sekarang saya minta membaca, kemudian merefleksikan, menulis di diskusi, itu juga termasuk ini. Harapannya tidak ini hanya apa ya, diem menjadi suatu yang angker teronggok itu, waduh jangan ya. Syukur bisa memancing diskusi ya. Tapi masalahnya mungkin nggak semua orang senang ya diskusi ya, atau pancingannya nggak pas sih mungkin ya. Pancingannya pas senang itu mungkin bisa jalan diskusi. Nah, masalah mancing umpannya ya, mancing itu kan tergantung umpannya juga katanya. Atau melemparnya di mana itu juga, atau melihat ini banyak ikan atau enggak itu juga sendinya di situ. Oke, jadi ini bab yang kedua yang kita lihat hari ini, bab 2 dari buku ini adalah keberadaan matematik atau eksistensi matematik. Matematika itu ada di mana? Ada di mana sih matematika? Ini ada 3 poin yang kita lihat. Ini nanti juga merunut kembali ya sejarah itu kita lihat. Yang pertama matematika dalam keabadian, ini sifatnya abadi. Kemudian ini sejalan kalau dilihat dari istilahnya waktu ya, dimensi waktunya ini daerah atau masa Yunani kuno dengan tokohnya ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles gitu. Mungkin kita nggak semua menyinggung ketiga tokoh ini sih nanti, karena kita hanya ambil poin-poin yang penting. Karena saya target itu satu sub, ini bab ya, ini sub bab. Nanti ada subnya lagi, sub-sub bab, itu satu slide aja gitu ya. Biar nggak terlalu panjang kemana-mana, nanti strukturnya atau fokusnya jadi kurang. Kemudian yang kedua, matematika di alam, ini masuk ke zaman Renaissance atau ini filsafat rasionalis. Ini masa transisi ya, istilahnya nanti masa transisi dari yang klasik ke modern. Gitu ya. Kemudian matematika dalam pikiran, ini sudah mulai area-area yang modern. Periode pencerahan, ada Immanuel Kant, ada Mill, ada Hume. Oke, kemudian matematika dalam keabadian, ini Yunani kuno, ini saya cuplik aja dari buku saya ini, saya bacakan aja ya sebagian yang ini ya. Matematika itu tentang sesuatu, tetapi tidak jelas apa jenis benda yang berurusan dengan matematika. Menurut Plato, matematika adalah tentang entitas yang tidak berubah, yakni merupakan dunia ide, tidak berubah, makanya abadi nanti. Dunia ini nyata, meskipun tidak dapat diraba oleh akal sehat kita. Nyata dalam pikiran kalau ide ya. Kita tidak dapat merasakan objek matematika, tetapi kita dapat menangkapnya dan dengan rasionalitas kita, dengan pikiran kita. Nanti kita lihat dengan akal kita. Kalau nggak bisa dengan indera, dengan akal. Rasionalitas ini merupakan sistem persepsi unik yang melampaui kemampuan indera kita dan melihat objek di dunia, ide, termasuk objek nyata matematika. Orang matematika kadang gitu ya, hal yang abstrak dibilang nggak abstrak gitu ya, karena nyata dalam pikiran kita. Seperti istilah realistis matematik, kadang realistis kan bermakna ya, bisa dibayangkan, walaupun itu tidak selalu real life, gitu. Dunia nyata, dunia sehari-hari. Oke, jadi nanti sambil jalan kita lihat, mungkin kita selalu mencoba merefleksikan bagaimana itu kaitannya dengan pembelajaran matematik. Oh, pantas mungkin ya, tidak semua orang, artinya dari sisi pandang ini, mungkin ini kalau terlalu ekstrim pegang di sini, sementara mungkin ada yang rasionalitasnya belum sampai ya. Atau kalau dalam dunia pendidikan terkait psikologi itu kan ada hubungannya dengan perkembangan manusia juga. Bagaimana anak yang kecil, bagaimana yang sudah dewasa itu berpikir apa istilahnya, idenya menggunakan akalnya itu kan juga ada perkembangan. Oke. Di topik ini matematika dalam keabadian ada 5 subtopik ini.
Kita lihat ini karena tadi Plato ya, Platonis setelah Plato. Ini malah kita lihat setelah dulu. Kalau mau urut mungkin dari sebelum Plato, setelah ya. Tapi ini sengaja mungkin ya dibalik lah, biar kelihatan. Ya nggak selalu alurnya maju ya, maju mundur gitu kan biar. Nah, semua ada plus minusnya sih, mana yang mau ditampilin dulu. Jadi kita lihat di sini ada Platonisme setelah Plato, sebelum Plato, saat Plato sendiri. Kemudian axiomatization ini belum saya terjemahkan ya. Axiomatisasi sebenarnya sih. Kemudian elemen Euclid, ini elemen miring ini karena memang ini karya Euclid ya. Sistem aksiomatis deduktif yang sangat terkenal, sangat kuno dan terkenal ya. Karena dia dipandang cukup komprehensif. Oke. Kemudian ini yang setelah Plato, jadi kita lihat Platonisme itu konsepsi matematika yang dihubungkan dengan filsafat Plato. Jadi kalau Plato itu kan apa kalau di filsafat Plato terkait dengan abstrak, ide gitu ya. Nanti beda dengan Aristoteles itu kan cenderung yang apa? Nyata, eksperimen gitu ya. Di sini matematika diasumsikan memiliki bidang objek asli, memiliki objek sendiri gitu ya maksudnya, seperti halnya fisika maupun biologi. Tapi objeknya apa matematika? Kalau fisika biologi kan jelas itu ilmu sains ya, ilmu eksperimentalis, nyata, barang-barang yang diikuti. Walaupun kalau saya lihat fisika itu kan juga ya, tidak sepenuh 100% nyata ya. Kalau sudah sampai ke gagasan, walaupun itu mungkin gagasan itu tetap basicnya masih ada di dunia nyata ada. Makanya di sains itu cross check-nya kan dengan eksperimen. Nggak bisa dibuktikan secara eksperimen, itu masih dianggap matematika. Oke, objeknya apa? Objeknya itu bentuk geometris, angka, atau apapun yang ada di antara objek matematika dengan cara yang sama. Cara yang sama memperlakukan cara yang sama dengan di bidang-bidang lain gitu ya. Jadi matematik itu ada objeknya dan ada relasi di antaranya. Ini matematik itu penting, relasi di antaranya. Objek matematika tidak dapat diakses oleh indera kita, mereka ada di luar ruang dan waktu, yang secara empiris tidak dapat diakses. Kalau sekarang dengan komputer itu seperti apa dia? Itu kan juga termasuk representasi ya, objek matematik juga yang komputasi. Kemudian manusia memiliki kemampuan untuk memahami apa yang indera tidak dapat deteksi, ya ini akal. Jadi kalau di luar indera bagaimana ya kita pun akal. Dan akal itu katanya ciri manusia ya dibanding makhluk yang lain, dibanding binatang. Ya. Kalau manusia sudah nggak pakai akalnya lagi, nggak berakal, itu bahaya. Sudah bukan manusia. Oke, masih kelanjutannya Platonis setelah Plato ini. Platonisme mengklaim keberadaan dunia matematis dengan objek yang abadi dan berpendapat bahwa akal kita dapat mengungkapkan kebenaran tentang dunia ini. Kebenaran-kebenaran ini kemudian juga dapat dikatakan abadi. Jadi karena ide-ide tadi itu ya, itu kan nggak lekang oleh waktu, masih ada. Makanya kalau teman-teman di matematika ada yang bilang matematika itu kan objeknya nggak kulaan ya. Kulaan itu apa? Nggak harus beli ya. Orang jual itu kan harus beli dulu. Tapi makanya kalau temennya di kimia itu kan perlu beli alat, beli barang. Zat itu mahal sekali. Ya. Kita mau mendatangkan angka berapa tak hingga pun kita datangkan mudah gitu ya. Oke, perspektif Platonis dan non-Platonis akan memiliki implikasi dalam hal cara dalam kegiatan bermatematika. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Perspektif itu mempengaruhi cara bermatematika. Ada juga yang nantinya, ini yang non-Platonis ya, yang menganggap matematika sebagai konstruksi manusia ya. Seperti yang prudental itu, aktivitas manusia ya. Atau yang lainnya, nanti ada yang non-Platonis itu yang
berikut-berikutnya nanti kita lihat. Oke, kita akan semakin banyak membangun kebenaran matematis, ini yang platonis ya. Kemudian platonisme adalah perspektif yang cukup umum saat ini di antara para matematikawan dan masyarakat umum. Artinya walaupun sudah lama zaman dulu, tapi nggak terus hilang gitu aja ya. Cuma nambah aja mungkin. Semakin ke hari itu, kayak filsafat atau pengetahuan kan semakin hari semakin tambah aja kan. Pengetahuan itu semakin nambah terus. Oke, kalau sebelumnya bagaimana? Ini sebelumnya ada tokohnya namanya Pythagoras. Ini yang dulu dia mengatakan everything is number gitu ya, semuanya adalah angka. Dunia ini terdiri dari pola dan satuan angka. Lebih dalam dari sifat sebuah idealisasi teori atom, di mana dunia dianggap dibangun dari unit minimum. Jadi ada unit paling kecil penyusunnya, gitu ya, atau atom. Fisika sendiri kan sekarang atomnya akhirnya dibelah juga, dibelah-belah. Nah, Pythagoras ini ternyata klaimnya nggak benar seluruhnya, manakala dihubungkan dengan bilangan akar 2. Ya. Jadi kalau kita punya persegi dengan sisi 1, kemudian diagonalnya itu kan Pythagoras yang bikin sendiri kan, sisi miring itu jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ya. Kalau itu persegi, berarti kan diagonalnya itu kan akar 2 ya. Di buku saya, sorry, agak akar 2-nya lupa nggak ditulis ya. Ini akar 2 maksudnya. Dan itu dibuktikan memang dia itu nggak bisa dinyatakan dalam bilangan rasional. Dengan pembuktian yang terkenal, bukti kemustahilan ya, reduksio et absurd, absurdum, ya. Bukti kemustahilan. Diandaikan rasional, bla 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 diturunkan ternyata muncul kontradiksi. Berarti dia memang irasional. Irasional itu mungkin maksudnya di luar yang dipikir. Mungkin ya, bilangan rasional itu mungkin awalnya ini sejarahnya ya. Klaimnya Pythagoras itu bisa dinyatakan dalam bilangan bulat atau perbandingannya atau rasionalnya. Tapi ternyata ada irasionalitas. Oke, di samping itu Pythagoras juga menyelidiki di bidang ini musik ya, dan dia melihat ada koherensi antara persepsi suara dan instrumen yang mudah diungkapkan secara matematis. Ada konsep oktav apa, dan ini yang basic matematika mempelajari dalam musik itu ya keharmonisian si Pythagoras itu. Dan ternyata itu juga ada hubungannya dengan keharmonisiannya si Kepler nanti kalau kita lihat intinya. Oke, ini juga Pythagoras kalau dia tarik ke yang lebih kosmos, lebih makro ya. Ternyata eufoni atau bunyi yang enak didengar, yang harmonis itu, ini juga terkait juga hubungan antara orbit planet harus juga harmonis. Keharmonisan di musik, di suara itu juga menyangkut keharmonisan di planet. Dan katanya juga menghasilkan suara yang indah. Tapi karena katanya kalau suara sudah terlalu sering didengarkan, lama-lama seperti nggak mendengar lagi. Seperti Anda di dekat genset itu mungkin pertamanya sangat terganggu, lama-lama biasa. Oke, kemudian Platonisme Mas Plato ini akar postulasi Plato ini mengatakan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih nyata daripada yang lain, dan matematika menyediakan cara yang tepat untuk pengertian ini. Jadi Platonis itu masih areal abstrak ya. Kemudian konsepsi Platonis tentang dunia ini sebagai tempat di mana yang paling nyata, benar, dan indah adalah entitas yang abadi dan tidak dapat dirubah. Dan matematika menangkap yang abadi dan tidak berubah. Jadi keindahan, kebenaran itu suatu hal yang abadi, dia bilang dia. Tapi indah yang apa dulu gitu ya. Ada yang bilang kan kalau kecantikan itu kan tidak abadi kan, tidak absolut itu ya. Kecantikan itu enggak absolut. Tapi kalau jelek itu absolut itu. Tidak bisa berubah lagi.
Kalau cantik mungkin lama-lama nggak cantik, itu kan kecantikan nggak abadi. Tapi kalau jelek itu abadi. Ya, untuk guyonan aja nih. Kemudian menurut Plato, dunia ide adalah dunia yang lebih nyata. Ide ini lebih nyata. Ini kalau terkait Descartes itu mungkin juga ya. Dunia fenomena hanya nyata sejauh ia memiliki andil dalam dunia ide. Wah, ekstrim. Pemahaman kita tentang dunia gagasan berjalan melalui pemikiran dan bukan melalui indera. Sebagaimana halnya hubungan kita dengan dunia fenomena. Ya. Oke, kemudian masih ini di daerah masa waktu Plato ini ada terkenal dialog Socrates dengan seorang budak laki-laki yang tidak pernah belajar matematika. Ya. Di mana Socrates ini ingin menunjukkan bahwa semua manusia ini memiliki kemampuan untuk berpikir rasional tentang ide-ide matematik. Jadi mungkin dia menganggap potensinya itu sudah ada sebenarnya, potensi berpikir matematik. Setiap manusia itu ada. Nah ini, manusia memiliki ide bawaan tentang organisasi dan tatanan dunia. Socrates tidak memberi informasi tentang matematika, jadi saat dia hanya bertanya itu bertanya. Ini kalau nggak keliru ceritanya itu dia ada sebuah kota, gitu ya, balok lah taruhlah. Kemudian bagaimana membuat balok yang luas permukaannya 2 kali luas permukaan balok yang pertama. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ternyata dengan tanya jawab itu bisa tanpa harus dengan definisi ide-ide matematik yang informasi matematik sebelumnya itu ternyata bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada potensi dalam diri orang itu. Tergantung bagaimana kita membangkitkannya, gitu ya. Itu mungkin juga terkait dengan pendidikan, mungkin baik itu seperti itu. Kayak zaman sekarang itu kan zaman informasi sudah terlalu banyak, gitu kan. Nah, guru itu sekarang katanya bagaimana mengorkestrasi pembelajaran itu, membangkitkan kemampuan yang ada di dalam matematika, membakar api. Istilahnya kalau di Romawi itu ada di dalam diri tiap anak itu ada apa ya? Ada guru. Semua punya guru ya. Atau ada raksasa di dalam anak itu. Bagaimana kita membangunkannya? Oke, poin berikutnya kita memiliki pengetahuan tentang korelasi antara ide-ide dan objek matematika. Kognisi matematika, pembelajaran matematika hanyalah pertanyaan untuk mengingatkan kembali pengetahuan yang sudah kita miliki. Untuk mengingat kita hanya perlu berpikir secara rasional dan terlibat dalam dialog. Jadi untuk membangkitkan potensi tadi itu perlu berpikir rasional dan pancingan dari gurunya ya, dari dialog itu. Harus rasional, jangan jawabannya tidak masuk akal, itu yang kadang sulit. Kemudian aksiomatisasi, ini perkembangan berikutnya ke arah matematika yang deduktif aksiomatis, gitu ya. Ini ada dasar ilmu, titik tolaknya adalah prinsip pertama, yang namanya aksioma ini. Kebenarannya diterima begitu saja, kemudian kebenaran lain dapat dibuktikan. Makanya nanti dari aksioma itu diturunkan menjadi teorema, itu sistem deduktif aksiomatis di matematika. Jadi sistem deduktif aksiomatis yang disajikan di buku-buku matematika yang textbook gitu ya, yang indah tadi itu. Salah satu keindahan matematika itu deduktif aksiomatisnya itu. Tetapi sayangnya kan proses kreatifnya nggak nampak. Makanya kalau saya berpendapat sebagai ilmu sajiannya itu memang deduktif aksiomatis, tapi bagaimana kita mengajak orang bermatematika ya, itu induktif juga. Pendekatan saintifik itu kan induktif. Cuma nanti ada sampai ke hipotesis, membuktikan, menjelaskan, itu di ujungnya itu mulai membangun sistem deduktif juga. Oke, dan ini logika ini dia bilang ini berlaku untuk semua ilmu, tidak hanya matematika saja. Dan logika itu adalah instrumen dan merupakan ciri umum sains. Makanya semua
prodi semua orang belajar apa itu perlu belajar logika. Walaupun ada yang berpendapat juga sih, kita nggak harus belajar logika secara khusus, logika formal ya. Tapi sambil jalan dipraktekkan itu ya ada yang gitu. Tapi kalau mungkin kalau lebih eksplisit saya kira mungkin lebih bagus. Di bahasa di Fakultas Hukum barang itu penting itu. Makanya ada teman yang heran kadang ada yang menghapus kuliah logika di Fakultas Hukum. Pernah dengar saya lupa di mana. Ya mungkin karena nggak membumi ya mungkin ya, sehingga nggak nampak apa perangannya di mana. Membumi itu maksudnya ya sesuai dengan konteks di hukum itu. Kurang memperhatikan etnik atau kalau bicara etno ya budaya di situ. Oke, kemudian ini elemen Euclid, satu poin, ini dimasukkan, ini contoh yang paling ya terkenal, kuno, cukup komprehensif. Ini contoh dari sistem aksiomatis tadi. Euclid ini yang contohnya. Jadi konsep dasarnya sudah ada titik, garis, bidang, kemudian ada 5 aksioma, kemudian 3 aksioma pertama, postulat konstruksi. Ini mungkin yang disinggung Stefanus kemarin ya, ada 5 aksioma dalam Euclid disebut postulat. Ya, mungkin istilahnya aja sih. Secara umum aksioma, cuma di Euclid mengatakannya postulat. Itu kalau pemahaman di teks itu, walaupun ada yang nanti ada postulat. Fisika itu kan juga ada postulat. Jadi kuantum itu, mekanika kuantum itu kan juga sistem deduktif juga. Dan di sini katanya tidak hanya Euclid ini hanya salah satu contoh. Contoh sistem deduktif. Kita sekarang belajar yang lainnya, struktur aljabar, teori grup itu juga contoh lainnya ya. Kemudian ada juga saya pernah di GM dulu, saya agak lupa ya siapa ya. Itu ada satu kajian itu pemodelan tapi secara deduktif aksiomatis. Buat pemodelan itu deduktif aksiomatis. Jadi nanti harapannya itu kalau kita buat pernyataan-pernyataan yang dasar itu benar gitu ya. Ini seperti yang poin terakhir ini, melalui deduksi kebenaran ini ditransfer ke dalam kebenaran teorema. Dihasilkan teorema-teorema, dihasilkan statement-statement yang bisa dibuktikan. Karena itu keandalan sistem terletak pada, ini kurang spasi, kebenaran aksioma dan keakuratan deduksi. Saya ingat itu yang pemodelan deduktif itu terkait dengan apa ya, fisiologi kalau nggak keliru. Jadi saya ingat misalnya manusia itu apa yang pertama kali hidup dari manusia, pembentukan manusia. Katanya dari jantungnya dulu, dari sel membelah itu, kemudian dia buat buat jantungnya dulu. Makanya kalau USG yang ngecek hamil atau enggak itu kan jantungnya berkedip atau enggak itu. Nah, kalau itu bisa mengaksiomakan suatu sistem tertentu, nanti mungkin ditarik dengan logika, menghasilkan teorema-teorema gitu ya. Nah, makanya kalau di kuantum, di relativitas itu kadang banyak postulat-postulat yang mungkin yang kebenaran pembuktiannya kan belum ada. Eksperimennya masih nunggu alat yang siap untuk menguji. Oke. Sambil saya minum dulu. Kita beralih yang kedua, ini matematika di alam atau Renaissance. Jadi saya bilang tadi ini peralihan antara Yunani kuno ke modern ya. Ini pun mungkin nampaknya sudah ditandai dengan ditemukannya kertas, logam. Mungkin nanti kalau kita cek di yang filsafat pendidikan nanti saya singgung. Jadi Renaissance pada umumnya ditandai oleh keyakinan bahwa akal manusia dapat memberikan pembaruan dalam tatanan dunia. Renaissance kan pembaruan. Renaissance merupakan fase transisi di antara dua pandangan dunia, fase di mana iman memainkan peran sentral. Sementara pada saat yang sama ide-ide baru
tentang topik-topik matematika dan sains mulai berkembang. Nanti ini nampak ada pergeseran dari geosentris ke heliosentris. Ya. Kemudian Renaissance, ini revolusi ilmiah dan perpecahan dengan fisika. Aristotelian yang diwakilinya. Penggunaan matematika untuk menggambarkan alam adalah elemen sentral dalam revolusi ini. Jadi kenapa ini matematika di alam? Karena di masa ini itu matematika itu digunakan untuk menggambarkan alam. Ya. Makanya nanti mulai muncul ke fisika ya mungkin ya, mekanika itu dan seterusnya. Oke, ini sub-subnya, sub-sub bab dari matematika di alam dan matematika surgawi, lingkaran dan elips, matematika bumi, matematika di mana saja, matematika tidak alami, apakah matematika nggak alami, gitu ya. Ini nampak semakin berkembang, semakin wajah matematika semakin bermacam-macam gitu ya nanti ya. Oke, matematika surgawi, sistem geosentris mengatakan bahwa ciptaan Tuhan manusia adalah pusat dari alam semesta ini. Bahkan sampai ke kitab suci itu geosentris. Makanya mungkin kalau sampai akal manusia waktu itu seperti Hashimnya itu, ya it's okay lah, enggak. Kan kadang lucu kan kalau memaksakan kebenaran kitab suci itu dengan kebenaran scientific gitu ya. Karena itu juga ditulis tahun berapa ya, dan akal manusia kan berkembang. Kalau ilmu pengetahuan itu kan membantu menerangkan kehidupan manusia yang sekarang ini gitu ya. Tapi kalau agama, kitab suci katanya kan hope atau harapan toh, harapan setelah di dunia ini. Kalau nggak keliru, harapan nanti ada surga, ada apa, gitu. Kalau manusia nggak ada harapan, ya nggak ada semangat nanti hidup ini. Oke, jadi di masa ini skema geosentris ke heliosentris ya, dan ini cukup bukanlah langkah kecil yang tidak berbahaya ya. Kemudian Kopernikus ya, ini tokohnya ya, memanfaatkan matematika tingkat lanjut, dan dia juga memanfaatkan para astronom Timur Tengah. Sebenarnya banyak matematikawan hebat juga ya, Timur Tengah, India, China situ. Makanya seperti yang saya bilang, karena mungkin banyak entah kurang diekspos, kurang banyak dikenalkan itu ya, makanya banyak yang matematik Western itu yang sangat mempengaruhi perjalanan pendidikan matematik di tempat kita di Indonesia. Seperti astronomi itu kan trigonometri juga masuk di situ. Jelas. Oke, kemudian Copernicus ini berhasil menunjukkan bahwa kita menempatkan matahari di pusat universal. Kemudian sampai mana ini saya sorry. Menempatkan matahari di tempat universal, kemudian sehingga memungkinkan pengamatan dalam sistem itu jauh lebih sederhana. Ya. Sehingga mungkin kalau memaksakan, mungkin kalau kita runut di bukunya kan itu kan, kalau memaksakan di bumi yang di pusat itu ternyata rumit, dan itu memang tidak alamnya seperti itu. Dan akhirnya gereja pun juga tidak menganggap sebagai sebuah yang ofensif, yang menyerang gitu. Tetapi hal ini karena memang jauh lebih berguna ya, dan mungkin ya pelan-pelan memang diadopsi, diterima lah istilahnya konsep. Oke, kemudian lingkaran dan elips ini masih terkait dengan perkembangan tadi ya, bergeser ke helio. Ternyata kalau awalnya itu termasuk objek surgawi itu lingkaran itu yang sempurna. Ternyata Kepler ini setelah melihat itu
ternyata tidak lingkaran betul, tapi elip. Jadi karena jika memiliki jalur melingkar yang teratur, ini sebuah planet akan melintasi panjang bujur yang sama di setiap interval waktu yang sama, dan ini bukan kasus untuk orbit elips. Akhirnya elips yang lebih tepat, dan matahari itu merupakan salah satu fokusnya. Dan ini ada hukum harmoni yang ditemukan oleh Kepler juga, dan dia mengakui idenya juga terkait dengan si Pythagoras tadi sebelumnya itu. Oke, saya kira ini Anda kenal ya di hukum Kepler tentang orbit itu kan. Matematika bumi. Nah ini kemudian muncul tokoh Galilei, seorang matematikawan dan fisikawan duniawi. Jadi duniawi itu dia ke eksperimen benda-benda di dunia ya, yang terkait dengan hukum fisika. Jadi sebelum Newton ini sebenarnya ada Galilei ya. Newton itu yang bisa menjelaskan, membuktikan dengan lebih baik. Kemudian Galilei juga mengembangkan pompa air, termometer, perangkat lainnya, termasuk teleskop astronomi. Dia bisa melihat kawah bulan, 4 bulan Jupiter, kemudian cincin Saturnus. Jadi penyelidikan tentang alam bumi dunia ini sudah mulai berkembang juga. Nah, kemudian matematika di mana saja. Jadi muncul tokoh Descartes ini, Descartes tulisannya, bacanya Descartes ya. Ini ya sudah mulai di dunia ada, di pikiran juga ada gitu ya. Makanya ini ada substansi mental dan substansi material dia, Descartes itu. Descartes menganggap alam sebagai tanpa jiwa dan meluas di ruang angkasa, sedangkan manusia tidak seperti bintang lain, tetapi juga memiliki jiwa. Gitu ya. Kemudian ada Newton. Newton sendiri bukanlah seorang pemikir mekanistik seperti Descartes. Newton ini seorang malah ahli Alkitab sebenarnya. Dia hidupnya banyak diabdikan ke ya semacam pendeta itu. Oke, kemudian apakah matematika tidak alami gitu ya? Sorry, sebentar ya. Saya buka intinya dulu dia enggak tahu. Oke, kita lanjut. Jadi nggak alaminya itu gimana? Karena di kalkulus itu kalau kita lihat kan ada konsep tak hingga kan. Ada konsep di sini ada infinitesimal. Di dalam penjelasan itu diperlukan, dan itu katanya nggak terkait dengan fenomena alam. Makanya kenapa nggak alami? Ini asli apa? Buatan pikiran manusia aja. Terlalu artifisial. Artifisial itu kalau dibuat-buat gitu ya. Seperti angka 0, angka negatif itu juga awalnya kan tidak mudah diterima ya, karena secara alamiah apa itu. Makanya bilangan yang muncul pertama kan bilangan natural asli itu kan karena kita counting ya, menghitung dia. Kemudian ini konsep infinitesimal, adalah entitas yang sangat kecil sehingga secara praktis diperhitungkan sebagai 0. Namun demikian karena sangat kecil tidak tepat 0. Ya kecil sekali. 0 enggak, ya. Tapi hampir bisa diabaikan seperti 0. Newton meletakkannya sebagai little o istilahnya ya. Oke, kemudian ini ada statement jika matematika adalah bahasa alam, ini mempertanyakan ya. Infinitesimal entah bagaimana harus berhubungan dengan identitas dalam prioritas dalam kesatuan matematika alam. Di konsep kotak peringkaan tadi. Ini karena penjelasan di matematik itu kan banyak ya minjemnya. Limit tak hingga apa dan sebagainya itu kan. Tapi pertanyaan itu di alam itu betul-betul ada atau enggak?
Makanya muncul pertanyaan apakah matematika itu tidak alami. Oke, next. Ini waktunya sudah mulai mepet juga ini. Saya agak cepat aja mungkin ya, garis besarnya aja. Matematika dalam pikiran. Ini mulai ke abad atau masa pencerahan. Mulai ke pikiran lagi. Jadi tadi ideal banget, kemudian turun ke alam, kemudian mulai berkembang lagi ya. Ini tokohnya ada Hume dan Kant, Immanuel Kant. Matematika sebagai alat kognisi manusia. Jadi Hume ini mengatakan ada dua jenis pengetahuan, yaitu tentang fakta, berasal dari persepsi indera, dan pengetahuan tentang kuantitas atau angka. Ini yang sudah pakai akal tadi. Kemudian ini pendapat yang menarik dari Kant, ini Immanuel Kant, matematika menceritakan sesuatu tentang cara kita mengalami dunia. Bukan tentang dunia itu sendiri. Bisa dipahami ya. Bukan tentang dunia itu, tapi cara kita mengalami dunia. Matematika berlaku untuk alam, tetapi ini bukan karena kemiripan dengan alam. Matematika cocok dengan alam karena mewakili bagaimana kita manusia yang harus mengalami alam. Bahasa filsafat itu kadang suka muter-muter gini. Jadi intinya tadi bagaimana kita mengalami dunia. Ya seperti kita makan di resto itu ada mungkin kalau lihat makanannya, aduh mahal gitu ya. Tapi kan cara mengalami makan di resto itu yang mahal itu sebenarnya. Bisa santai, dengerin musik. Ini makanannya biasa sih seperti yang kita makan di rumah. Mungkin itu analoginya lah. Kalau nggak tepat silakan nanti dikoreksi sendiri. Oke, ada 4 subtopik yang kita singgung ini. Pertama, matematika sebagai hubungan mental, sebagai asosiasi, sebagai bentuk pemahaman, dan sebagai yang tidak dapat dipahami. Ya ini aneh lagi, kontroversi. Oke, poinnya hubungan mental bagaimana? Yang jelas istimewa karena tidak berasal dari pengalaman indera, pengalaman akal ya tadi ya. Ini nanti kalau kita pikirkan kan nggak gampang nanti ya. Makanya butuh representasi gitu. Proporsi matematika itu bersifat analitis, mereka mengekspresikan fungsi mental pada ide-ide berdasarkan pengalaman panca indera, dan kepastian matematisnya ditetapkan sebagai masalah mental. Jadi inderanya nggak 100% nggak ada, tapi untuk mengekspresikan refleksi mental itu ide itu berdasarkan pengalaman indera juga. Nah, istilahnya kalau di aljabar abstrak itu ada motivating example gitu ya. Di scientific approach, pendekatan scientific itu ada contoh-contoh dulu, yang diamati itu ada. Setelah diamati melihat pola itu sudah mulai bergeser ke ide itu ya, kalau sudah mulai melihat pola itu kan. Makanya pola itu kan ada nggak mesti semua orang bisa melihat sama itu kan, karena yang ada di itu melihat pola itu macam melihat ide itu di dalam akal. Oke, tapi di sisi lain matematika menunjukkan kapasitas yang tiada bandingnya untuk mengekspresikan hukum alam. Jadi ini kontranya lagi ya. Kalau itu mental, tapi di sisi lain menunjukkan ekspresi hukum alam itu masih oke. Oke, kemudian matematika sebagai asosiasi, ini matematika adalah tentang sesuatu dengan cara yang sama seperti ilmu lain empiris adalah tentang sesuatu. Wah ini susah dipahami ya, tentang sesuatu. Jadi ada objeknya lah itu ya. Ini, seperti ilmu empiris itu kadang dia analog juga sih. Seperti tadi ya, punya objek. Objeknya beda. Untuk menentukan entitas yang terkait dengan matematika, Mill menjelaskan bahwa 10 harus berarti 10 tubuh atau 10 suara, 10 denyut nadi. Ini mungkin kalau dikaitkan dengan realisme matematik seperti matematisasi horizontal ya ini ya. Kemudian objek matematika harus dimiliki oleh pengalaman ini. Jadi ini asosiasi itu maksudnya walaupun ini objek mental tapi tetap ada contohnya kayak apa ya, konkretnya kayak apa. Dan contoh itu hanya untuk memancing gitu kan, gagasan idenya tidak sekecil di contoh itu tapi untuk memancing yang
besar itu. Makanya kenapa dalam pembelajaran itu kita harus beri contoh yang cukup banyak agar terbentuk ide yang lebih utuh itu. Contohnya harus bermacam-macam, jangan hanya yang sesuai, yang nggak sesuai pun harus diberikan. Oke, menurut Mill, dasar matematika didasarkan pada pengalaman akal dan bahwa penalaran atau deduksi matematis memiliki dasar empiris. Jadi dasar empirisnya ada ya, makanya kenapa perlunya konteks, perlunya hands-on, perlunya masalah nyata, itu saya kira biar connect itu, walaupun itu juga penalaran. Oke, kemudian matematika sebagai bentuk apa ini? Immanuel Kant, pemahaman. Oke, Immanuel Kant bekerja dengan dua perbedaan dasar dalam hal jenis pengetahuan yang dapat diekspresikan melalui proposisi. Proposisi dikatakan a priori jika validitasnya dapat dinilai sebelumnya dan tidak tergantung pada pengalaman. Jadi nanti ada statement mungkin yang nalar itu bisa nangkep gitu ya. Nggak harus mengalami dulu, tapi masih bisa. Kan lebih jauh membedakan antara proposisi analitik dan sintetik. Jadi analitik itu jika predikat sudah terkandung dalam subjek. Contohnya ada di buku saya, bujang yang belum menikah itu kadang-kadang ya belum menikah kok masih bujang. Gitu. Tapi di sisi lain proposisi sintetis, predikat menganggap subjek mempunyai properti baru. Jadi penjelasannya itu berada di predikatnya benar-benar memberikan penjelasan. Kemudian menurut Kant bentuk pemahaman kita mengatur pengalaman kita. Jadi bolak-balik ya, kita punya pengalaman, punya pemahaman, tapi kadang pemahaman atau sudut pandang itu juga mempengaruhi bagaimana kita akan mengalami sesuatu. Mungkin seperti tadi makan di restoran itu kalau nggak punya pemahaman itu nggak, wah apa ini makan seperti ini kaki di atas nggak boleh karena mindsetnya lain ya. Oke, kemudian ini matematika yang tidak dapat dipahami, ini slide yang terakhir, ini perkembangan terakhir, jadi ada objek-objek matematika yang aneh gitu ya, di luar pemahaman itu. Ini mulai muncul abad 19, seperti George Cantor ini, memberikan ide-idenya tentang angka-angka kardinalitas yang tidak terbatas. Kalau konsep terbatas itu kan, kalau ada bilangan besar yang paling besar ya, nggak ada yang lebih gede lagi. Kemudian ada istilah juga himpunan kantor atau debu kantor gitu ya. Ini kalau Anda lihat ini biasanya di sistem dinamik, di fraktal gitu pembicaraannya itu juga ini sudah mulai aneh dipahami ya, fraktal seperti itu. Milik properti tidak biasa sebagai segmen garis dengan begitu sedikit titik sehingga tidak memiliki eksistensi. Jadi himpunan kantor atau debu kantor itu kalau di gambarnya Anda pernah lihat ya. Jadi ada ruas garis, tengahnya dihapus, sepertiganya dihapus. Kan muncul jadi dua ruas. Tengahnya dihapus lagi, terus dihapus. Pertanyaannya, lama-lama habis nggak itu? Apakah hanya masih ada debu-debu? Mungkin kalau kaitannya dengan apa konsep titik pada Euclid tadi kan sebagai sesuatu yang tidak punya apa titik, tidak punya entitas ya. Kalau titik noktah itu kan hanya wakilnya aja. Nah itu sudah mulai muncul aneh. Kemudian ada himpunan kantor dan segitiga Sierpinski, disebut fraktal ya. Anda pernah lihat, jadi Sierpinski itu kayak luas daerah apa bangun segitiga sama sisi lah taruhlah ya. Kemudian tengahnya dilubang, masing-masing sisinya dibuat tengah, kemudian dihubungkan jadi segitiga, dilubang, tengahnya dilubang lagi. Anda bisa cek di internet, tengahnya lubang lagi, lubang lagi. Nah, akhirnya itu ada muncul dimensi fraktal atau dimensi pecah. Atau fenomena yang menarik dalam segitiga Sierpinski itu, akhirnya kalau dilubangi terus itu kan pertanyaannya luasnya berapa? Masih punya luas enggak? Atau boleh dibilang luasnya nol kan? Tapi kalau ditanya kelilingnya berapa? Kelilingnya tak hingga. Nah, kan muncul mulai keanehan. Ada objek yang kelilingnya tak hingga panjang tapi luasnya nol gitu kan. Oke, itu ini sudah 1 jam. Saya kira sudah cukup.
tidak membuka komentar pertanyaan, ya silakan di YouTube atau di chat nanti boleh bertanya, diskusi. Tapi pertemuan lewat Zoom kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya stop share. Ini karena saya harus, ini ada PPG Daljab barang itu, jadi banyak yang bareng-bareng. Oke, kita lanjut di WA Group, masih bisa sambil mudah-mudahan ada mulai jelas ada topik apa yang mau diangkat, boleh nanti ditambah literatur-literatur yang lain. Oke, sekian dulu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Terima Pak. kasih. Oke. Siang menjelang sore, Terima Pak. kasih, Pak. Ya.